Halo, apa kabar? Apa kabar Mbak Nuzul? Apa kabar Mbak Rahma? Baik. Oke, sepertinya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya pribadi Nur Yatimah dengan NIM 3410220042 dan Mbak Nuzul nama lengkapnya? Nama saya Nuzuliyah Salmamuna dengan nomor NIM 3410220040. Dan saya Prasasti Rahma Kuryasari dengan NIM 3410220048. Oke, jadi saya di sini meminta bantuan nih ke teman-teman untuk tugas kepewaraan. Ya kita di sini bareng-bareng ya untuk membantu di tugas kepewaraan dan kepenyiaran ini, gitu. Kemarin bulan kemarin juga dengar Mbak Nur ini baru saja menjadi ketua organisasi SEMA. Nah, itu boleh diceritakan nggak bagaimana kok bisa Mbak Nur ada kepikiran untuk mencalonkan diri? Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya. Topik kita di sini adalah sosial. Ya, sama sih dengan perihal ini. Kenapa tiba-tiba saya harus di SEMA gitu? Yang pertama adalah karena sebelumnya saya juga menjadi anggota di SEMA, Mbak. Jadi di anggota legislasi, dan memang regenerasinya itu ya sebisa mungkin di dalam organisasi itu harus ada yang maju gitu, sebisa mungkin ya. Tapi jika mungkin tidak ada, ya membawa ormawa dari FKIP yang lain, entah dari Hima ataupun dari BEM. Dan juga memang yang paling nyes di hati itu ketika dapat support dari teman-teman dari ormawa gitu loh, entah itu dari SEMA ataupun dari Hima ataupun dari BEM gitu. Tapi sebelumnya gini sih Mbak, karena memang waktu itu tuh saya menjadi ketua pelaksana sebetulnya di panitia Mubes itu, dan ketua pelaksana itu kan seharusnya tidak diperbolehkan untuk maju untuk menjadi ketua. Jadi hamin 10 hari atau hamin 7 minggu gitu, 1 minggu gitu, saya itu tiba-tiba memutuskan untuk maju di ketua itu gitu, karena mungkin ya itu tadi dorongan dari teman-teman. Terus memang ya kembali lagi lah, kalau tidak kita mau siapa gitu. Ya gitu sih, banyak dinamika yang telah dilalui dari hamin pendaftaran, persyaratan, terus pencalonan, waktu mubesnya, setelah mubesnya pun kita masih banyak dinamika gitu. Ya inilah satu proses gitu. Dari Mbak Nuzul sendiri di sini kan juga mahasiswa FKIP ya. Mbak Rahma juga di sini jadi mahasiswa FKIP. Selanjutnya, dinamika apa aja yang udah Mbak lalui? Banyak ya betul-betul di tahun baru ini, di tahun 2025 ini, tiba-tiba di awal ini saya dan wakil saya itu sudah banyak menguras pikiran dan tenaga gitu. Jadi ya itu tadi, yang pertama dimulai dari sebelum pendaftaran tadi kan, hamin seminggu saya baru memutuskan untuk menjadi ketua SEMA, untuk maju di ketua SEMA. Itu pun pasti dari teman-teman panitia juga kaget kenapa harus sedadak ini gitu. Tapi saya juga memiliki alasan kenapa saya baru mengungkapkan di hamin 1 minggu itu, karena dari awal pun saya tidak ada niatan untuk maju ke SEMA gitu. Tapi memang ya tadi dorongan dari teman-teman yang terus untuk support saya untuk bisa ayolah maju gitu, ayo maju untuk ya ini untuk FKIP, bareng-bareng untuk FKIP, untuk kemajuan FKIP gitu. Belum lagi mungkin pas waktu sebelumnya juga kita harus mencari suara juga, harus pontang-panting bagaimana pintar-pintar kita lah dalam mencari suara di tengah dinamika FKIP yang seperti ini gitu kan. Dan juga ada juga yang di waktu mubes juga kan
di waktu di keadaan mubis pun ya kan mungkin ada beberapa opsi yang opsi itu masih belum diterima atau tidaknya itu juga. Terus juga setelah ya kalian juga kan dari mahasiswa FKIP pasti akhir-akhir ini kan mendengar adanya dinamika FKIP itu seperti apa gitu kan ya. Pasti kalian juga sedikit sudah tahu lah tentang ada apa dengan FKIP sekarang, terus bagaimana di FKIP sekarang gitu. Nah kok langsung harapan baik, nak Rahma pengen apa ini nggak apa-apa? Harapan, ya perasaan atau harapan langsung bar kayak gitu. Harapan kedepannya bagaimana untuk harapan kedepannya? Ya untuk saya pribadi sih harapannya ya satu, teman-teman kita harus ingat bahwa semua manusia itu memiliki hak dan hak itu ya perlu diperjuangkan gitu. Mau siapapun kita, mau dari latar belakang apapun kita, dan mau bagaimanapun keadaan kita, dan di wilayah di tempat apapun itu yang namanya hak itu yang memang harus diperjuangkan gitu. Namanya keadilan ya inilah keadilan, dan memang kalau tidak memperjuangkan kita yang kita ya kalau kita tidak memperjuangkan itu, kita mau berpedoman ke siapa? Kita mau ya istilahnya jaga ke siapa gitu loh. Kalau tidak dari kitanya sendiri gitu loh. Harapan saya ya mahasiswa FKIP terutama untuk Ormawa, karena memang di sini tuh Ormawa itu adalah pilihan dari teman-teman mahasiswa FKIP yang dimandati sebagai salah satu garis atau penggerak kemajuan dari FKIP sendiri. Dan saya juga berharap kepada mahasiswa FKIP di sini untuk terus berkontribusi di FKIP, di kemajuan FKIP, entah dalam hal apapun itu, entah dalam kita mempromosikan FKIP ataupun kita mau berkontribusi ataupun kita bisa menghasilkan prestasi yang dimana itu bisa menunjukkan akreditasi dari FKIP sendiri gitu sih Mbak. Ya saya maunya FKIP tetap solid, tetap bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng, tidak melihat dari latar belakang apapun dan tidak membedakan dari sisi manapun dia gitu. Jadi FKIP solid itu disebutkan. Oke, ini dari Mbak Nuzul dengan Mbak Rahma juga kan di sini adalah posisinya kita juga sebagai mahasiswa FKIP ya. Ya kontribusi apa sih yang mau diberikan untuk FKIP dari Mbak Nuzul sendiri apa? Ataupun dari Mbak Rahma sendiri apa? Dari Mbak Rahma mungkin mau apa? Mungkin ya untuk langkah lebih awal ya saya mau promosi atau apa atau gimana gitu. Ya tentunya saya sebagai mahasiswa PBSI yang sudah terakreditasi unggul juga. Oke, di sini kan Mbak Nuzul sama Mbak Rahma di sini kan sebagai mahasiswa FKIP ya. Mungkin apa sih kontribusi dari mahasiswa FKIP sendiri untuk kedepannya FKIP itu apa yang mau dikontribusikan untuk FKIP? Tentunya juga promosi ya. Oh iya, tentu itu ya Mbak. Iya. Di FKIP sendiri itu udah unggul ya. Ada prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan matematika, juga guru SD. Itu semuanya sudah terakreditasi unggul. Mantap. Terus kita sebagai mahasiswa BSI kita salah satunya ya Mbak. Iya, kita semua dari mahasiswa BSI. Oh gitu, oke. Mungkin dari kalau Mbak Nuzul ini tadi kan Mbak Rahma sudah menempatkan bahwasanya FKIP itu terakreditasi unggul. Selain itu juga peluang kerjanya kita, karena mungkin kita di pendidikan jadi mungkin bidangnya adalah guru ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memiliki sampingan untuk itu gitu. Selain itu pun kita juga penempatan dan fasilitas dari FKIP juga memadai ya. Artinya kita ditempatkan di GKP juga, dan kita juga memiliki 2 lantai juga di sini dengan mahasiswa sebanyak itu. Oke.
Tadi kan Mbak Rahma sendiri sudah menyebutkan ya tentang gambaran dari FKIP sendiri. Kalau di sini dari Mbak Nuzul sendiri ini menempatkan Mbak Nuzul sebagai mahasiswa FKIP dan di prodi PBSI. Apa sih peluang dari PBSI sendiri dan bagaimana gitu? Jadi kita kita tidak hanya bisa menjadi guru, namun ada banyak sekali prospek kerja yang bisa kita dapatkan dengan meraih gelar SPD ini. Jadi kita bisa menjadi MC, bisa menjadi editor, bisa menjadi penulis, bisa menjadi jurnalis atau penerjemah juga. Jadi itu beberapa peluang untuk di PBSI ya Mbak. Untuk dari fasilitas yang dimiliki dari PBSI sendiri ya, itu seperti apa dari fasilitasnya? Untuk fasilitasnya, setiap ruangan kita sudah dilengkapi dengan smart TV. Terus kemudian kita memiliki lab multimedia. Terus kita memiliki juga masjid Akbar. Ya, gitu. Terus kita juga memiliki perpustakaan, bisa diakses juga melalui perpustakaan digital. Terus kemudian ini sudah ruangannya juga berada. Iya, Ruangannya sudah. Terus dari kursinya pun kita sudah memadai banget gitu. Ya ini ya salah satu kursinya adalah ini gitu. Jadi bentuknya sudah seperti ini gitu. Jadi peluang untuk di PBSI dan di FKIP itu betul-betul peluangnya ya besar gitu, karena ya teman-teman melihat di sini bukan hanya kita dari bidang pendidikan akan menjadi guru gitu loh, tidak, karena ya itu tadi bisa jadi malah profesi guru ini bisa dijadikan kita sampingan ya, bukan berarti menjadi profesi yang utama gitu. Ya itulah dari FKIP gitu loh, serunya dari FKIP gitu kan. Dan juga teman-teman juga di sini kalau misal kesulitan dalam biaya apapun dari FKIP, terutama dari PBSI juga ada bantuan ya Mbak? Iya sekali. Ya, apa saja itu? Pertama ada beasiswa Khairumah, itu beasiswa dari Unisula sendiri. Terus kemudian ada beasiswa KIP Kuliah, kemudian ada beasiswa Hafidz Al-Quran, ada beasiswa santri, dan beasiswa anak alumni. Berhikmat juga? Oh iya, berhikmat juga ada. Oke. Jadi itu ya teman-teman, jadi kita pun membuka akses untuk di mana di FKIP ini kita saling membantu dalam artian bahwa di perguruan tinggi pun kita masih bisa, dan teman-teman pun jangan terus putus asa karena masalah ekonomi juga ya, karena sekarang pun banyak akses dan banyak bantuan, dan dari pemerintahan pun tetap mendukung, apalagi ini adalah soal pendidikan gitu loh. Jadi teman-teman silahkan untuk bisa bergabung di FKIP, terutama di PBSI. Terima kasih. Untuk info selanjutnya bisa diakses di ini. Oke, jangan lupa semuanya untuk bergabung.